Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kembali lagi saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Melanjutkan cerita yang kemarin ketika Tejo dan rombongannya telah masuk ke dalam hutan datar mayit yang langsung disambut oleh beberapa keanehan. Oke, teman-teman Ada Apa Gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Kuntilanak? Itu kabut. Kuntilanak dari mananya sih? Jawab Tejo dengan nada jengkel. Tejo heran, begitupun Kuncen. Mereka terus berdebat karena apa yang dilihat masing-masing tidak sama. Perdebatan untuk mengetahui siapa yang benar antara kabut atau sosok kuntilanak. Sudah, gak usah bertengkar. Kalau di hutan sudah biasa seperti ini, celetuk Aupi. Hah? Biasa? Memangnya Aupi pernah kesini? Tanya Tejo dengan nada membentak. Aupi menjelaskan, perjalanan ini sudah keempat kalinya buatku. Bukan itu saja, aku pernah solo bushcraft selama 2 minggu di dalam hutan ini. Di dalam hutan penuh dengan makhluk gaib. Uwak dan mamang kamu sebenarnya sering kesini untuk mencari tanaman obat. Lanjutnya membuat Tejo dan Kuncen terdiam saling pandang. Dibuat santai saja, yang lebih utama perbanyak doa. Lanjut Aupi lagi. Keluargamu memang gak ada rasa takut-takutnya ya menghadapi hal seperti ini, sindir Kuncen. Makanya pesantren ditamatkan, jangan kabur, sindir balik Aupi. Kuncen dan Tejo tertawa tipis setelah mendengar sindiran itu. Sedang asik mengobrol, Wak Juman dan Mang Erik tiba-tiba datang. Dengan segera Kuncen memberikan kopi kepada mereka. Sedang asik menyeruput kopi, Mang Erik bertanya, "Bagaimana sambutannya? Seru kan?" "Yang seperti ini dibilang seru, kamu sakit, Mang. Kalau ada pilihan, mending gak jadi deh," keluh Tejo. "Haha, udah, anggap saja ini ospek buat kalian berdua," jawab Mang Erik disertai tawa. Mang Erik terus tertawa. Dia senang karena tahu kalau perjalanan masuk ke hutan tidak bisa ditunda ataupun dibatalkan. "Jangan mengobrol terus. Cepat ambil wudhu, kita sholat berjamaah," seru Wak Juman. Tejo dan Kuncen bergegas menuju selokan yang ada di dekat saung untuk ambil wudhu. Belum sampai tujuan, keduanya melihat sosok harimau tengah menatap mereka. "Macan!" ucap keduanya kaget saling menatap. "Takut sama hantu masih bisa ditahan, tapi sama yang beginian, lemas kedua lututku," keluh Kuncen. "Aku pun sama," jawab Tejo. "Udah yuk, buruan ambil wudhu biar bisa ke saung," lanjut Tejo. Lalu keduanya mengambil wudhu dan setelahnya lari menuju ke saung. "Cie, abis lomba lari," celetuk Mang Erik. "Berisik, Mang. Gak tahu kalau kita habis lihat macan," ucap Tejo. "Balik aja yuk, aku takut sama binatang buasnya," imbuh Tejo. "Ya elah, cemen amat sih, cuman macan doang," sindir Mang Erik dengan nada enteng, membuat Wak Juman dan Aupi tertawa. "Keluarga macam apa sih, Jo? Gak ada takut-takutnya, gak ada panik gitu kak?" bisik Kuncen. "Nanti saja ngobrolnya, salah satu dari kalian cepat adzan," seru Wak Juman. Tejo dan Kuncen main sweet untuk menentukan siapa yang azan. Tejo kalah dan dialah yang azan. Ketika dia azan, terasa begitu sunyi. Bahkan tidak ada suara terdengar, baik dari binatang atau sesuatu yang lain. Singkat cerita, setelah mereka melakukan sholat berjamaah, kabut yang menyelimuti hutan pun hilang. Tejo menyuruh Kuncen melihat ke arah hutan lagi. Dan dia pun kaget karena sosok kuntilanak yang sebegitu banyaknya hilang tak berbekas. Mereka melanjutkan perjalanan memasuki hutan. Mang Erik dan Aupi berada di depan.
keduanya sebagai pembuka jalur. Terus di belakangnya ada Kuncen dan Wak Juman, sedangkan Tejo bertugas sebagai sweeper. Hari itu menjadi pengalaman pertama bagi Tejo, babat hutan tengah malam, dan kedua orang itu tidak ada rasa takut sama sekali. Tebas sana tebas sini dan terlihat mereka berdua sangat senang. Padahal baru saja masuk ke dalam hutan, mereka sudah disambut dengan mata yang menatap dan mengawasi. Namun bukan itu yang Tejo takuti, melainkan binatang buas yang siap menerkam. Gila, baru masuk sudah banyak yang memperhatikan, bisik Kuncen. Yang lebih gila dua makhluk yang ada di depan kita tuh. Lihat aja, menebas hutan dengan begitu semangatnya. Balik bisik Tejo menjelekkan Paman dan Aaknya. Bener tuh, tapi yang aku takutkan bukan mereka, melainkan binatang buasnya, bisik Kuncen lagi bergidik ngeri. Nah itu dia, kalau ada macan melompat tepat di depan wajahku, hanya bisa pasrah kan? Bisik balik Tejo mengeluh. Tak terasa perjalanan mereka sudah menghabiskan waktu 1 jam lebih. Tejo tak tahu kapan perjalanannya akan berhenti atau sampai di tempat tujuan. Dia malas bertanya karena kalau bertanya pasti tidak akan dijawab sama Uwa atau mamangnya. Ketika mereka masih berjalan, secara tiba-tiba Mang Erik menyuruh mereka untuk berhenti. Berhenti dulu. Tejo berpikir perjalanan mereka sudah sampai di lokasi yang dituju. Tetapi Mang Erik memberhentikan perjalanan karena di depan mereka ada 2 sosok kuntilanak yang menghalangi jalan. Mang Erik melirik ke arah Wak Juman, seolah memberikan isyarat adanya sesuatu yang tidak beres. Wak Juman segera maju ke depan guna menangani masalah tersebut. Akan tetapi, langkahnya dihentikan Tejo dengan melebarkan tangannya menghentikan langkah Wak Juman. Mereka saling tatap. Wak Juman berhenti dari langkahnya, dan dengan segera Tejo mengambil parang yang dipegang oleh Mang Erik. Yang beginian biar aku aja, Wak. Aku kesal sama makhluk yang satu ini. Dari kemarin diganggu oleh sebangsanya, seru Tejo memandang Wak Juman yang dibalas senyum olehnya. Lalu menatap Kuncen membuatnya mengangah kaget. Ternyata satu keluarga memang gila semua, celetuk Kuncen. Dengan langkah sombongnya, Tejo menghampiri 2 sosok itu sambil mengacungkan parangnya. Akan tetapi sosok itu tiba-tiba melayang disertai lengkingan tawa. Terbangnya 2 sosok kuntilanak membuat satu sosok yang awalnya tidak terlihat jadi terlihat. Sosok yang ada di belakang kedua kuntilanak sebelum terbang. Makhluk yang begitu menyeramkan membuat Tejo menghentikan langkah kakinya. Keringatnya mulai bercucuran, kaki berasa mati rasa. Tejo ketakutan. Sosok yang begitu menyeramkan, yang baru pertama kali dilihat oleh Tejo, dengan kulit gosong terbakar, bola matanya keluar, lidah panjang dan menjulur, kuku-kuku yang panjang, dan taring runcing menjuntai keluar. Matanya merah menyala, menatap Tejo penuh amarah, seolah ingin memakannya. Tejo hanya bisa diam, tak bisa menggerakkan anggota tubuhnya. Dalam ketakutan, dia ingin meronta meminta tolong. Makanya jangan sok berani, teriak Mang Erik. Hajar Jo, jangan kasih kendor, sambung Aopi diiringi tawa. Wak Juman melangkahkan kakinya menemui Tejo yang hanya bisa terdiam. Beliau menepuk pundak Tejo dari belakang dan seketika tubuhnya bisa digerakkan kembali. Tejo ambil langkah 1000 lalu sembunyi di belakang Mang Erik. Kedua kaki bergetar hebat, kedua lutut berasa kopong dan hampir saja mengompol. Kalau hanya sosok kuntilanak, aku dan Upi gak bakal berhenti, celetuk Mang Erik. Mana aku tahu Mang, kalau di belakangnya ada sosok lain, keluh Tejo. Lagian kenapa gak memberitahukan sih kalau di belakang dua kunti ada pemimpinnya, imbuh Tejo. Wak Juman mengeluarkan tasbih dari saku celananya, lalu duduk bersila sambil memejamkan kedua matanya. Selang beberapa saat, sosok itu teriak kepanasan. Merasa pimpinannya terancam, salah satu kuntilanak yang terbang segera melesat turun, hendak menabrakkan dirinya ke tubuh Wak Juman.
Sebelum sampai, Aupik melompat menghadang sosok tersebut sambil menebaskan parang yang dia pegang ke arah kuntilanak itu. Tubuh si kuntilanak terbelah menjadi dua, lalu menjadi kepulan asap putih nan tipis dan seketika lenyap. Area hutan seketika menjadi ladang pertarungan. Sang anak melawan anak buah, sedangkan sang bapak melawan pemimpinnya. Pemandangan yang membuat Kuncen dan Tejo hanya bisa diam sambil menggelengkan kepala, tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Masih dalam rintih kesakitan, sang pemimpin mulai berbicara dengan nada menggema yang terdengar sampai seluruh hutan, membuat Kuncen dan Tejo terdiam mati rasa. Kalian akan mati di hutan ini karena sudah berani menantang dan masuk kawasan kami. Setelah berbicara, makhluk itu langsung menghilang, membuat suasana hutan menjadi sepi senyap. Perginya kedua makhluk itu, Wak Juman membuka kedua matanya. Wak Juman berdiri lalu memerintahkan Mang Erik untuk mencari tempat landai dan bermalam di situ. Rik, cari tempat, kita bermalam di sini. Kita harus bersiap untuk menghadapi malam di sini. Aupik ditugaskan mencari air. Wak Jumanlah yang memberinya lokasi. Tanpa bertanya, seakan tahu dengan situasi dan kondisinya, Mang Erik dan Aupik langsung bergegas menjalankan perintah Wak Juman. Sedangkan Tejo dan Kuncen hanya berdiri, masih belum percaya dengan kejadian yang barusan dilewati. Keduanya syok teringat dengan ucapan sang makhluk pemimpin hutan. Apalagi ditambah oleh Wak Juman kalau malam ini harus bersiap. Tejo menatap Wak Juman, tatapannya begitu serius. Dia menyadari bahwa malam ini akan lebih parah dari kejadian yang baru saja terlewatkan. Tanpa disadari, Tejo menitikkan air mata. Dia bertanya dalam hati, "Kedepannya bagaimana dengan nasibku? Selamat atau tidak ya?" Tejo dan Kuncen syok, takut dengan apa yang akan terjadi. Wak Juman menatap keduanya dan menenangkan mereka. "Kalian jangan takut, kita adalah makhluk yang lebih sempurna dari mereka. Perbanyak doa dan zikir, agar makhluk seperti mereka tidak bisa menyakiti kalian. Jangan lupa, minta pertolongan kepada Tuhan yang Maha Kuasa." Tejo dan Kuncen terdiam. Keduanya hanya bisa mendengarkan tanpa berucap satu patah kata pun. Wak Juman mengambil air, membacakan doa, lalu memberikan air tersebut kepada Tejo dan Kuncen. Lalu dengan segera, keduanya meminum air pemberian dari Wak Juman. Aupik datang membawa air, lalu disusul Mang Erik. Mereka diarahkan oleh Wak Juman yang sudah mendirikan tenda. Tampak wajah serius dari kedua orang tersebut, padahal masih tampak genangan air mata mengalir di mata Tejo. Namun hanya diam, tak mengejek seperti biasanya. Mereka pun berjalan menuju tenda. Sesampainya di tenda, Aupik yang ambil tugas memasak. Tugas yang harusnya dilakukan oleh Tejo dan Kuncen. Karena Tejo dan Kuncen masih tampak syok kala teringat ucapan sosok itu. Tak terasa, masakan pun siap. Mereka segera makan dengan lahapnya, menambah energi untuk menghadapi apa yang akan terjadi. Selesai makan, Tejo berniat membuat kopi. Dilihatnya Mang Erik yang sedang menumpuk kayu untuk membuat api unggun agar terhindar dari hewan buas. Ketika kopi sudah siap dan Tejo menyalakan rokok untuk menenangkan diri, dia memanggil Kuncen agar mendekat ke api unggun untuk menghangatkan tubuh yang mulai menggigil karena dinginnya embun. "Ayo Chen, kita ke sana, jangan melamun terus," ajak Tejo. "Aku takut Jo, ingin pulang," jawab Kuncen mendekap erat kedua lututnya. "Aku pun takut, tapi benar apa kata mereka, ini ospek untuk kita," ucap Tejo. "Menyesal ya keluar dari pesantren? Percayalah Chen, kita pasti bisa melewati semua ini," imbuhnya. Tejo berusaha menghibur dengan cara mengingat kejadian dahulu yang membuat Kuncen bisa tersenyum kala ingat kaburnya mereka di pesantren. Disanding minum kopi, tawa mulai terdengar dari keduanya. Akan tetapi, Wak Juman mulai membuka obrolan serius, membuat keduanya kembali terdiam.
Kalian berdua sudah baikan? Tanya Wak Juman dibalas anggukan oleh Kuncen dan Tejo. Malam ini adalah malam yang sangat panjang karena semua penghuni hutan akan datang menyerang. Jadi kita harus bersiap untuk menghadapi semua itu. Penguasa di sini sangat marah karena anak buahnya sudah kita sakiti, jelas Wak Juman. Tapi tak perlu khawatir, selama iman kita kuat, kita bisa menghadapi semua itu dan akan selamat dari hutan ini, imbuhnya. Rasa takut kembali mendatangi Tejo karena tahu kalau yang mengganggu mereka bukanlah rajanya, akan tetapi masih pasukannya. Tejo melirik ke arah Kuncen yang hanya bisa diam dengan tatapan cemas. Mau tak mau, mereka harus siap menghadapi apa yang akan terjadi. Lalu keduanya mencoba memberanikan diri mengikuti apa yang Wak Juman perintahkan agar bersiap menghadapi makhluk gaib yang ada di dalam hutan datar mayit. Wak Juman menyuruh mereka mengambil wudhu, lalu berlanjut sholat isya berjamaah. Mereka pun berwudu dengan air yang sudah disediakan oleh Aupi. Selesai ambil wudhu, Tejo azan, disambung iqomah, lalu melaksanakan sholat berjamaah. Di sepanjang hidup, baru Tejo rasakan sholat yang benar-benar khusyuk. Di dalam sholat mereka, ternyata ada yang ikut jadi makmum. Entah mengapa, Tejo bisa merasakan adanya satu orang yang ikut sholat. Selesai sholat, Tejo merasa heran, tetapi tak merasakan takut. Dia tidak mau memikirkan makhluk gaib tersebut, karena Wak Juman, Mang Erik, dan Aupi tidak merasa terganggu akan kehadiran sosok itu. Tejo pun memberanikan diri menatap wajah sosok misterius tersebut. Ternyata sosok itu mirip seseorang yang hadir di dalam mimpinya. Sosok misterius itu balik menatap dengan tersenyum. Ketika Tejo masih dalam keadaan keheranan dan bertanya-tanya dalam hati tentang sosok misterius itu, sebetulnya siapa sih sosok ini? Wak Juman berdiri dan meminta agar mereka membuat lingkaran kecil. Akan tetapi, Wak Juman malah menyuruh Tejo untuk bertugas menjaga raga atau tubuh mereka, karena takut bila ada kejadian yang seperti sebelumnya, yaitu bila ada serangan dadakan yang menyerang ke tubuh mereka. Sebetulnya Tejo merasa kesal karena bukan Aupi atau Mang Erik yang disuruh melakukan tugas itu. Tetapi sebelum Tejo bisa membantah, Wak Juman berkata, "Kamu pasti bisa dan pasti sanggup menghadapi semua ini." Tanpa bisa membalas ucapan Wak Juman tersebut, akhirnya Tejo hanya bisa menuruti tugas yang sudah diberikan. Selain Tejo, ternyata sosok misterius itu tidak ikut juga berada di lingkaran. Di dalam hati, lagi-lagi Tejo bicara sendiri. "Udah mah aku yang disuruh jaga, mana ditemenin sama sosok yang gak aku kenal lagi. Tapi kayaknya sih ini makhluk baik deh. Tapi ya jujur aja sih, kalau tiba-tiba sosok ini berubah jadi macan seperti yang ada di dalam mimpi, jiper juga sih aku, meskipun sosok ini tampak baik." Lantas, Wak Juman pun meminta Mang Erik, Aupi, dan Kuncen agar memejamkan mata sambil terus berzikir. Setelah mata mereka terpejam, Tejo pun tampak kebingungan. Dia tidak tahu harus melakukan apa lagi. Kalau mengajak ngobrol sosok yang ada di sampingnya, gak mungkin juga kan? Kemudian, Tejo mengambil sebuah parang. Dia berniat membuat persiapan dan berjaga-jaga, karena takut bila ada yang mengganggu kegiatan Wak Juman dan yang lainnya. Sosok yang duduk di sebelah Tejo tampak tersenyum saat melihat Tejo yang sedang mondar-mandir gak jelas. "Si anjir ini dari tadi malah senyum-senyum melulu," gumam hati Tejo dengan kesal. Dalam keadaan yang membuat Tejo semakin bingung, dia lalu mengambil sebatang rokok agar terlihat tidak terlalu panik atau kaku lagi. Rupanya Tejo pun mencoba hal yang tampak gila. Dia menyodorkan sebungkus rokoknya kepada sosok itu. "Mau rokok bang?" tanya Tejo menawarkan rokok tersebut. Ternyata sosok itu pun mau mengambil sebatang rokok sambil tersenyum. Sikap sosok itu pun sama seperti manusia biasa pada umumnya. Setelah mendapat respon yang cukup baik dari sosok itu, Tejo pun mencoba menanyakan tentang semuanya, yaitu tentang siapa sosok itu yang sebenarnya, dan
kenapa bisa memasuki di dalam mimpi Tejo, serta apakah tujuannya. Sosok itu pun mau menjelaskan siapa dirinya, yang garis besarnya adalah salah satu leluhur dari Tejo. Mendengar penjelasan itu, akhirnya Tejo memanggilnya dengan sebutan Abah. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba terdengar suara seperti suara trompet yang menggema dan sangat nyaring. Keadaan hutan mendadak tampak gelap gulita. Bahkan, api unggun yang Mang Erik buat tadi seketika padam dan semua lampu penerangan pun mati. Selanjutnya, muncullah beberapa pasang mata yang merah dan bersinar. Akan tetapi, Tejo tetap tidak bisa melihat apapun di sekelilingnya. Bahkan, bara api pun tak ada satupun juga. Abah pun berkata, "Ternyata saatnya sudah tiba." Tejo belum bisa melihat keadaan di sekelilingnya, dan cuma beberapa pasang mata merah menyala saja yang terlihat olehnya. Tiba-tiba muncul cahaya dari arah Wak Juman, Mang Erik, Aupi dan Kuncen. Seakan itu sengaja mereka berikan untuk Tejo sebagai penerangan agar bisa melihat keadaan di sekitarnya. Tapi alangkah terkejutnya Tejo, ternyata tempat itu telah bermunculan banyak sosok yang sangat menyeramkan. Akan tetapi Tejo pun merasa aneh karena tidak terlihat olehnya sosok kuntilanak ataupun pocong. Namun mungkin saja si Tejo tak bisa terlalu memperhatikan semuanya karena terlalu banyaknya makhluk-makhluk yang menyeramkan yang ada di sana. Terdiri dari yang ukurannya kecil sampai yang ukurannya melebihi tingginya sebuah pohon besar. Sesosok yang di awal ketika Tejo mulai memasuki hutan pun juga hadir. Dia pun tidak bisa memastikan satu persatu sosok atau makhluk yang seperti apa mereka itu. Bagi sebagian orang, makhluk-makhluk itu dianggap sebagai setan yang menakutkan. Akan tetapi bagi Tejo, mereka itu adalah sebangsa siluman atau jin jahat. Sesaat kemudian, Abah mendadak berubah menjadi seekor macan. Tejo sempat berpikir, bagaimana cara untuk melindungi Uwak dan yang lainnya kalau makhluk yang akan dihadapinya itu begitu banyaknya. Ketika Tejo masih tengah berpikir, dia melihat Uwak dan yang lainnya berdiri dari tempat duduknya. Masing-masing sudah memegang sebuah pedang. Tejo tidak mengerti, yang berdiri itu roh mereka atau apa, sebab sosok tubuh asli mereka tetap dalam keadaan duduk bersila. Keempat orang yang telah bersiap memegang pedang berlari ke arah yang berlainan dan langsung menghabisi semua makhluk yang mengelilingi. Tak terlihat dengan jelas oleh Tejo bagaimana cara mereka menghancurkan makhluk-makhluk itu, karena hanya seperti percikan api yang memenuhi tempat itu, layaknya ada pesta kembang api. Di antara semua makhluk itu, ternyata ada sesosok yang terus memperhatikan ke arah Uwak dan yang lainnya tanpa bergerak dari tempatnya. Seakan dia mengawasi gerakan Uwak dan teman-temannya yang sedang beraksi menumpas makhluk-makhluk menyeramkan tersebut. Tejo yang menyadari akan hal itu mengambil sikap siap siaga karena takut terjadi hal yang tidak diinginkan. Ternyata firasat Tejo memang tidak salah. Sosok yang sejak tadi hanya memandangi perkelahian tiba-tiba mendekat, lalu seketika berubah menjadi sosok yang sangat aneh. Badannya menyerupai seekor kuda, tetapi mempunyai 4 kepala. Lehernya seperti ular yang bersisik. Keempat kepala itu mempunyai bentuk yang berbeda-beda. Yang pertama berbentuk kepala ular, sedangkan kepala yang kedua mirip wajah seorang wanita tua, namun dalam keadaan telah hancur dan terlihat menyeramkan. Pada kepala yang ketiga adalah kepala seekor macan. Kalau kepala yang keempat merupakan kepala seekor kuda. Ketika makhluk yang mempunyai 4 kepala itu hendak menyerang Raga Uwak dan yang lainnya, seketika itu juga Abah meloncat lalu menggigit salah satu kepala makhluk itu hingga putus. Raungan kesakitan keluar dari ketiga mulut makhluk itu. Kemudian dengan penuh amarah, makhluk yang kini tinggal memiliki 3 kepala berteriak, "Dasar tua bangka sialan, berani sekali kau ikut campur dan membantu mereka." Sosok yang sudah disebut Abah oleh Tejo pun menjawab dengan suara lantang, "Kau jangan pernah mengganggu cucu-cucuku.
atau kulenyapkan kau dari muka bumi ini." Makhluk menyeramkan itu mulai menyerang Abah dengan ganas. Abah pun tidak tinggal diam dan langsung meladeninya dengan berani. Pada awalnya, perkelahian kedua makhluk dari alam gaib itu berlangsung sangat seru dan mendebarkan. Bagi Tejo, dia seakan melihat sebuah film tentang binatang purba yang mempertontonkan dua Godzilla tengah bertarung dengan sengit. Setelah beberapa saat kemudian, Tejo merasa bahwa Abah mulai kewalahan menghadapi makhluk buas yang aneh itu. Tejo pun menjadi kebingungan lagi karena tidak tahu harus berbuat apa. Ingin ikut membantu, takutnya malah menghambat pergerakan Abah. Bila tidak membantu, Tejo pun merasa kasihan. Dia juga berpikir, kalau seandainya Abah yang kalah, kemungkinan tubuh asli yang lainnya pasti akan langsung diserang oleh makhluk itu. Dengan begitu, Tejo dan yang lainnya pasti akan mati di hutan ini. Dengan penuh keyakinan, akhirnya Tejo langsung maju ke depan. Niatnya ingin membantu si Abah. Akan tetapi, baru saja Tejo melangkahkan kaki ke depan, salah satu kepala makhluk itu langsung menghantamnya. Tak ayal lagi, tubuh Tejo langsung terpental dan dia meringis karena kesakitan. Tulang-tulang di seluruh tubuhnya dirasakannya seperti telah remuk semua. Makhluk aneh itu langsung tertawa lalu berkata, "Manusia sepertimu itu bukanlah tandinganku. Kau bisa segera kulahap sekarang juga." Sosok berkepala 3 itu langsung berlari ke arah Tejo. Abah dengan berteriak memberikan perintah, "Tebas kepalanya!" Ketika makhluk itu sudah membuka mulut di salah satu kepalanya, secara refleks tangan Tejo yang sudah memegang sebilah parang langsung mengayunkannya. Seketika satu kepala milik makhluk itu pun terpotong. Sosok berbadan seekor kuda itu pun merasa kesakitan dan berteriak dengan kencang. Dia merasa sangat marah dan kesal. "Dasar bocah sialan!" teriak makhluk yang sekarang hanya tinggal berkepala 2. Ketika Tejo telah berhasil menebas kepala siluman itu serta membuat makhluk itu semakin marah, Tejo malah merasakan tubuhnya segar lagi. Sakit yang tadi dideritanya pun langsung hilang begitu saja. Semangat Tejo semakin menggebu untuk berkelahi dan ingin memenggal semua kepala makhluk itu. Tanpa merasa takut lagi, Tejo melangkah maju menghampiri siluman itu. Tejo terus memainkan parang yang tergenggam dengan kuat. Dia merasa seperti menjadi seorang pendekar pedang tanpa tanding. Tejo pun merasakan hal yang aneh. Tubuhnya seperti jauh lebih kuat dari sebelumnya. Setelah beberapa saat kemudian, dengan sekuat tenaga, akhirnya Tejo berhasil memenggal semua kepala makhluk menyeramkan itu. Pada saat kepala semua makhluk itu sudah terpenggal, siluman itu pun langsung menghilang. Namun, setelah siluman itu hilang, nafsu untuk berkelahi Tejo semakin menggebu. Apalagi di sekeliling mereka ternyata masih banyak siluman lainnya. Dengan semangat yang berkobar-kobar, Tejo pun langsung menghambur di tempat Uwak dan yang lainnya yang masih sedang bertempur untuk memusnahkan beberapa makhluk lagi. Niat Tejo ingin membantu Uwaknya untuk menghabisi sosok-sosok mengerikan itu. Namun, ketika dirinya sudah berhadapan dengan beberapa siluman, tiba-tiba semua makhluk itu langsung menghilang juga. "Loh, pada kemana mereka?" tanya Tejo keheranan. Abah langsung menghampiri Tejo dengan sosok yang sudah berubah menjadi manusia gagah. Sambil tersenyum, Abah berkata, "Semuanya sudah berakhir. Sekarang Abah mau izin untuk pamit pulang ke alam Abah lagi. Sampaikan salam Abah untuk mama kamu. Dan jangan lupa untuk mengunjungi Abah lagi di sini ya. Setelah ini, kamu serta yang lainnya tidak perlu takut lagi dengan hutan ini." Abah pun berjalan menjauhi Tejo dan yang lainnya. Hingga akhirnya, Abah benar-benar menghilang. Setelah itu, Tejo segera menuju ke arah tenda. Baru disadari juga oleh Tejo bahwa roh mereka berempat pun ternyata sudah tak lagi ada. Tetapi di tubuh mereka masih tampak mengeluarkan cahaya. Karena merasa situasi sudah mulai aman, Tejo pun duduk dan bersandar di sebuah pohon. Dia merasakan badannya sangat letih dan lelah. Namun di benaknya masih memikirkan semua kejadian yang tidak masuk akal yang baru saja dialaminya.
Kalau hanya sebatas bertemu dengan setan, mungkin adalah hal yang biasa dan banyak orang mengalaminya. Akan tetapi, bisa bertempur dengan makhluk-makhluk yang menyeramkan tersebut terasa berada di dalam adegan sebuah film antara genre horor atau komedi. Di dalam kesunyian malam dan keadaan tubuh yang kelelahan, Tejo tiba-tiba tampak terkulai seperti orang yang pingsan. Sekitar jam 7 pagi, Tejo terbangun dari tidurnya karena mendengar suara berisik dari luar tenda yang sudah bisa dipastikan bahwa suara itu berasal dari saudara-saudara Tejo. Saat terbangun, ternyata Tejo sudah berada di dalam tenda. Dia pun bergegas keluar tenda karena ingin menanyakan kondisi mereka. Namun, ketika sudah berada di luar, dirinya malah disambut dengan candaan dan ledekan dari saudara-saudaranya. Pada akhirnya, Tejo mengurungkan niatnya untuk bertanya, karena dilihatnya mereka semua dalam keadaan baik dan segar bugar. "Wih, jagoan udah bangun tuh. Sini ngopi dulu, biar rileks," ucap Mang Erik yang melihat kehadiran Tejo. "Sini Jo, sarapan dulu, ada nasi liwet nih," timpal Kuncen pula. Tanpa menunggu ditawari lagi, Tejo langsung menghampiri mereka dan dengan nikmatnya Tejo menyantap makanan yang terhidang di depannya tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Apalagi dia sangat lelah karena semalaman habis bertarung dan juga merasa sangat lapar setelah bangun tidur tadi. Seperti lelaki pada umumnya, selesai menghabiskan makanan, Tejo mulai menyalakan sebatang rokok. Sambil menghisap rokok, dia pun berpikir kembali. Di dalam hatinya penuh berbagai pertanyaan. Kenapa dia bisa berada di dalam tenda saat terbangun tadi? Juga, kenapa ada kejadian yang mengerikan sekaligus membuatnya bangga yang dia alami semalam? Akan tetapi, Tejo merasa lega saat Mang Erik menjelaskan ketika melihat dirinya pingsan, Mang Erik lah yang memindahkannya ke dalam tenda. Meskipun tidak ada satupun dari mereka semua yang membahas kejadian semalam dan seolah tak ada apapun yang terjadi, Tejo pun merasa malas dan tidak perlu menceritakan tentang semua hal yang dialaminya semalam. Namun, pada akhirnya Tejo pun bertanya, "Yuk, kapan kita siap untuk mencari batu? Biar kita bisa cepat pulang." Akan tetapi, Tejo menjadi bengong karena semua saudaranya langsung tertawa setelah mendengar pertanyaannya itu. Lalu Kuncen yang menjawab, "Udah, santai aja, batunya udah dapet kok." Aupi pun menimpali, "No, batu udah ada banyak di samping tenda no. Saatnya kita nikmati alam di sini dulu ya." Tejo merasa terkejut dan cuman bisa melongo ketika dilihatnya batu-batunya ternyata memang sudah ada. Karena masih penasaran, Tejo meminta penjelasan kepada Kuncen, yaitu kapan mereka mencari batu itu. Dari penjelasan Kuncen, ternyata Tejo telah pingsan selama 2 hari. Jadi sambil menunggu Tejo siuman, semua saudaranya sibuk mencari batu. Tejo akhirnya paham dan merasa senang karena apa yang menjadi tujuan mereka telah tercapai. Sore harinya, mereka pun keluar dari hutan itu untuk pulang. Sesampainya di rumah, tak ada satu orang pun dari mereka yang menceritakan tentang kejadian waktu itu. Bahkan banyak teman mereka yang mengajukan pertanyaan kepada Tejo. Tapi Tejo hanya menjawab, "Gak ada apa-apa kok." Hanya itulah jawaban dari Tejo. Dan banyak dari mereka yang tidak percaya dengan jawaban Tejo. Ceritanya selesai di sini ya. Oh iya, setelah berkelahi dengan sosok siluman yang ada di hutan, mereka langsung hilang. Tetapi bukan hilang untuk selamanya, karena mereka masih ada. Intinya, makhluk gaib itu nyata. Tapi tidak semua makhluk gaib menyakiti manusia. Satu lagi, sebenarnya perwujudan setan tergantung dari pemikiran rasa takut kalian. Coba saja, hilangkan rasa takutnya. Contoh, imajinasikan sosok yang dilihat menyerupai seorang idola.
Terima kasih Mas Rama Atmaja sebagai penulis cerita dan Mas Samsul sebagai narasumber cerita kali ini. Teman-teman dapat menyimak cerita-cerita lain dari Rama Atmaja di akun Twitternya yang saya cantumkan di kolom deskripsi. Terima kasih juga untuk teman-teman semua yang selalu menyimak episode Ada Apa Gerangan. Masih ada beberapa cerita menarik yang sudah antri untuk dibacakan. Jadi nantikan ya. Oke, sampai di sini episode kali ini. Saya Tama pamit, sampai jumpa di episode yang akan datang. Tetap semangat, jaga kesehatan, selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.